Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak RW 07, Bapak Sumaidi. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua T008, Bapak Tri Rahmadi beserta pengurus, dan yang saya banggakan warga RT 008 RW 07 yang pada malam hari ini berkesempatan hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmat, taufik serta hidayah, atas nikmat yang diberikan kepada kita begitu banyak, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan kaki menuju balai warga RT 08 memenuhi undangan ketua RT yang diperintah sama ketua panitia sebenarnya untuk mengumpulkan warganya dalam rangka kami panitia perluasan dan pembangunan Masjid Al-Amin ingin menyampaikan informasi kepada warga terkait perluasan dan pembangunan Masjid Al-Amin yang nanti akan dipresentasikan oleh Sekretaris Panitia. Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya kalau berada di sini dan memberikan sambutan jadi teringat masa lampau sebenarnya. Ketika saja di RW, kunjungan saya terbanyak sebenarnya di RT 8 waktu itu. Terbanyak kunjungan saya dari semua RT di RT 8 karena RT 8 ini sangat unik menurut saya. Waktu itu RT-nya almarhum Pak Yatiman kalau saya. Dan pun saya ingat betul waktu saya masih kecil sekali sebelum masuk sekolah kali ya, sebelum SD. Karena orang tua saya hobinya jaring ikan, jadi ketika musim hujan pasti dia jaring ikan, karena ikan pada keluar banyak, pasti ini jadi laluan dia nih. Ingat saya, terus jalan ke kiri, terus sampai belakang itu pabrik, belum sampai apa sih, langsung belok kanan, nerobos sawah, nanti base camp akhirnya di terowongan kereta. Ah itu tuh terakhirnya dia. Jadi saya ikut-ikutan karena masih kecil, mungkin gak dimarahin, saya ikutan. Akhirnya saya dapat tugas bawain ikannya gitu. Saya ingat betul di sini masih tanah lapang. Saya lupa juga dulu waktu saya lewati kayaknya ada saluran baru lagi dibuat, saluran air gitu, saya lupa ya. Jadi emang dari dulu arahnya air lewatnya ke sini. Dulu belum ada got air RW 7. Jadi terus langsung tuh ke, kalau dulu kita bilangnya segam ya. Trek lurus tuh dari rumahnya Pak Ujangnya terus langsung lurus, dipecah kemari nih kalau saya dulu kan, karena sana kan nggak menampung, jadi dilewatan sini. Jadi di sini emang dulunya melewatan air, gitu. Emang lewatan air. Kehadiran saya di sini mewakili DKM Al-Amin, juga mewakili panitia, ingin menginformasikan kepada warga RW 07 khususnya RT 008 tentang keinginan dari DKM Al-Amin, yaitu melaksanakan perluasan dan pembangunan masjid. Sebagai informasi bahwa kami DKM Al-Amin dilantik sekitar tanggal 18 Desember yang lalu, kemudian kami sudah mengadakan rapat kerja 2 hari, dan hasil rapat kerjanya itu ada bagian riayah namanya, bagian pembinaan masjid, membuat program perluasan dan pembangunan masjid. Nah, untuk merealisasikannya akhirnya dibentuklah suatu kepanitiaan dan saya ditunjuk sebagai ketua panitianya. Jadi saya hadir di sini ingin memberikan informasi terkait tentang perluasan dan pembangunan masjid. Intinya di sini saya ingin mengajak semua warga RW 07, terutama warga RT 8 untuk kita saling bergotong royong, bahu membahu dalam pelaksanaan ini, karena
Walaupun bagaimanapun Masjid Al-Amin adalah milik warga 07 menurut saya. Secara yuridiksi, secara faktanya dia berada di lingkungan 07, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira saya tidak akan panjang lebar, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau usulan nanti akan saya menjawab. Karena ini penjelasan ini cukup panjang, nanti akan saya serahkan kepada sekretaris panitia untuk menyampaikan presentasinya. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Suherman selaku Ketua Pelaksana Pembangunan. Jadinya ini mengulas memori lama gitu bercerita. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gairah dan semangat muda yang akan mendapatkan semangat membangun masjid ke depan, insyaallah. Baik, ibu-ibu, bapak, ibu yang saya hormati, ada ibu-ibu juga di dalam ya, insyaallah ya. Ini kalau dilihat dari jumlah kehadiran sih sangat mewakili ya, karena memang tokoh masyarakat semua yang ada di sini. Jadi harapan kita nanti bapak-bapak atau rekan-rekan yang hadir kesempatan malam hari ini bisa memberikan informasi langsung kepada para tetangga atau keluarganya perihal tentang rencana perluasan dan pembangunan masjid ini. Baik, untuk lebih detail lagi kita lebih memahami apa yang menjadi obsesi, apa yang menjadi cita-cita dari kita semua, karena memang melihat bahwa masjid kita ini rupanya sudah mentok ya, nggak bisa ke kanan, ke kiri atau ke depan gitu, bisa cuma ke belakang. Nah, ini nanti akan dijelaskan apa yang menjadi kerja kita ke depan. Baik, kepada Pak Haji Iskandar untuk atau selaku sekretaris umum dari panitia pembangunan akan menjelaskan ini semua pada tempat dan waktu kami persilakan. Ini dimatiin ya Pak? Biar Ini kejauhan kan di layarnya? enggak. Berapa tadi ya? Dua-duanya Pak. Oh gitu. Ya apa-apa udah seru. Nanti sore kedengeran orangnya nggak apa-apa, nggak kelihatan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 07 Bapak Sumeidi, yang saya hormati Ketua RT 08 Pak Tri Rahmadi, yang saya hormati para tokoh lingkungan RT 08, ada Ustadz Bahrul ya, terus juga ya, Ustadz Nasibah, terus ada yang lain juga, dan yang paling saya kenal sampai sekarang dan paling dekat mungkin ya saya di sini sama Bang Sri Nadine, terus yang saya biasa panggil Bang Icun. Dari zaman saya kecil, zaman almarhum orang tua saya masih ada ya Bang Icun ya, itu cukup akrab, cukup dekat sampai sekarang. Alhamdulillah tidak putus silaturahmi. Dan sekali lagi memang kita atau saya memang lahir dan besar di sini, jadi tahu betul kondisi dulu. Kalau dibilang sama Bang Sulaiman, lingkungan kita dulu memang kita kecil gubak di sawah sih, lapangan juga memang masih sawah, di belakang pasar itu sasaran kita masih sawah. Sekian puluh tahun sekarang udah seperti ini, kita nggak tahu akan seperti apa 10-20 tahun ke depan. Puji syukur dari Allah SWT pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, bahwa kita bisa bersilaturahmi pada hari ini tentunya dengan izin dari Allah SWT. Kalau kita lihat cuaca tadi sore, kayaknya agak ragu-ragu juga tadi, karena situasinya seperti itu dan agak mengkhawatirkan karena ramalan cuaca masih cukup tinggi hujannya, sehingga dakdikduk juga dengan situasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada pertemuan kita malam hari ini. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya beserta seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Sebelumnya
saya mau ini dulu. Ini agak kelihatan nggak Pak? Agak kejauhan nggak? Kalau nggak kejauhan mungkin lebih dekat kali ya, atau ininya layarnya dideketin. Pak Anwar. Pak. Bisa kita deketin. Apa kita deketin biar agak jelas ya? Ada segini cukup kayaknya kelihatan nih, cukup ini ya, cukup jelas maksudnya. Nah, ini. Agak miring ini. Seperti ini ya. Asik. Agak jelas ya Pak ya? Iya. Nah, agak jelas kelihatan ya. Biarin deh kayak kita ngeliat TV 40 in, tapi kelihatan tulisannya jelas. Sebelumnya kami sampaikan bahwa dengan terbentuknya pengurus DKM Masjid Jami Al-Amin yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2020 kemarin, ada satu agenda yang disampaikan atau semacam PR daripada para orang tua, tokoh masyarakat atau penasehat, menyampaikan bahwa kapasitas Masjid Al-Amin yang ada di RW 07 secara kapasitas sudah tidak menampung lagi kalau untuk ukuran sholat Jumat. Sholat Jumat itu dari bawah sampai atas sudah full, sehingga akhirnya ke belakang, ke rumah tetangga, dan ke samping ke parkiran masjid, kira-kira itu. Sehingga menjadi dasar juga bahwa pemikiran untuk perluasan masjid. Selain dari sholat Jumat, kalau sholat Id sudah pasti. Sholat Jumat itu tidak ada perempuan kalau di Masjid Al-Amin ya. Tidak ada perempuan yang ikut. Itu udah gak muat. Ketika sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu berbondong-bondong ibu-ibu, nggak muat juga. Akhirnya kasihan ibu-ibu kebagian di parkiran pasar tuh, paling sebelah kanan, agak terkecil. Sehingga kita berharap dengan rencana perluasan masjid ini bisa menampung ke depannya, setidaknya menampung cukup lebih banyak warga, khususnya jamaah dari lingkungan RW 07. Dan apalagi kalau kita dengar kabar burung ya, selentingan benar apa enggak, mungkin Pak RW atau LNK lebih mengetahui, ada kemungkinan pelebaran jalan Semanan Raya. Kalau dulu pernah diukur, itu masjid sampai pintu itu sudah ditandain pakai apa namanya? Pakai pilok itu buat tandain bahwa ini sampai garis ini yang kena sekitar 6 meter. Walau alam sampai sekarang memang belum, tapi kita nggak pernah tahu itu akan terlaksana atau tidak. Namun kalau itu jadi terlaksana, dari tengah pintu sampai ke belakang itu sisanya masjid. Artinya semakin kecil. Nah, dasar dari situ kita mencoba untuk percepatan dalam perluasan Masjid Jami Al-Amin. Itu menjadi salah satu dasar pemikiran kita. Ini ada beberapa yang saya sampaikan, cuman mungkin nanti saya sampaikan nggak sampai detail, tapi mungkin ada beberapa saja diantaranya yang terbelakang. Tujuan fungsi utama kita, terutama pemetaan areanya, terus rencana pendanaan dan kepanitiaan juga relawan. Kalau pendahuluan mungkin ya tadi seperti saya sampaikan bahwa masjid jadi pusat buat kita ibadah. Walaupun di lingkungan RW 07 itu ada beberapa musola, tapi untuk salat Jumat itu larinya ke Masjid Al-Amin. Dan kalau saya datang ke Masjid Al-Amin jam 11:30 sholat Jumat ya, sholat Jumat itu kan jam 12:08 atau jam 12:10 lah. 11:30 aja kita ke Masjid Al-Amin, udah nggak kebagian di dalam, udah nggak kebagian sholat di dalam. 11:30. Kalau mau aman jam 11-an kita udah ke masjid, dapat itu bagian di dalam, di tengah atau di depan. Sehingga benar-benar kapasitas masjid itu sudah sangat terbatas. Terus dia satu-satunya di lingkungan RW 07. Mungkin seperti yang Bapak ketahui, kira-kira lingkungan di RW 07 mana lagi wilayah yang cukup luas yang kira-kira layak untuk kita bangun masjid, kecuali di lapangan bola ya. Kalau lapangan bola itu nggak bisa bangun masjid ya. Lapangan futsal udah ada, nggak mungkin dirubah jadi masjid nih. Nah, itu sudah bisa dikatakan nggak ada lagi area yang bisa kita anggap layak untuk dibangun masjid. Sehingga kita berpikiran lingkungan RW 07 yang 2016 jumlah
Jumlah warganya ada sekitar 3.000-an jiwa 2016, sekarang udah 2020. Anggaplah udah lebih 4.000 mungkin. 4.000 jiwa saat ini. 4.000 jiwa itu udah mungkin kalau kira-kira ya, kalau ditambah yang mungkin ada pendatang atau yang mungkin tidak menetap, itu akan lebih banyak lagi. Terus posisinya emang kita pintu gerbang. Kalau mau ke kelurahan itu kan masuknya dari 07. Otomatis semua tamu, semua orang yang mau lewat lintasnya itu di jalan protokol Jalan Sumatera Raya itu Masjid Al-Amin kelihatan. Cuman saking strategisnya Pak, Masjid Al-Amin di pinggir jalan banget. Saking strategisnya di pinggir jalan sekali sehingga untuk parkir motor aja mungkin sulit. Kalau lihat di sini sholat maghrib, sholat jumat, sholat itu udah nggak cukup. Sholat subuh itu sudah mulai penuh tuh. Kalau sholat subuh saya ikut hari Minggu kalau pas lagi di sini, itu alhamdulillah. Kalau dulu zaman dulu mungkin 2-3 baris, sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bertambah. Parkir udah pasti terbatas. Ini yang sholat Jumat kemarin nih. Ini sholat Jumat kemarin udah masuk di parkiran pasar yang baru tuh yang sebelah kanan masjid. Ini sampai ke belakang, dari depan tuh sampai ke belakang. Kalau sholat Id, ini ibu-ibu semua isinya. Karena di masjid ini di bawah masjid di atas itu diisi laki-laki, perempuan kebagian sisanya di sini. Akhirnya ada beberapa jamaah RW 07 atau lingkungan sekitar Masjid Al-Amin yang sholatnya di seberang. Di seberang itu di Masjid An-Nahdlatul, yang juga kapasitasnya juga cukup cukup luber kalau sholat Id sampai ke jalan raya, jalan dan Mogot. Ini kapasitas ini jamaah hari Jumat. Yang Jumat di mana cuma laki-laki di Masjid Al-Amin, tidak ada perempuan. Gimana kalau kita sholat Id? Kita belum sempat foto. Nanti kita foto sholat Id di berikutnya. Tujuan bangun masjid kita tujuannya satu untuk menambah kapasitas, utamanya menambah kapasitas jamaah. Terus kita juga ada beberapa perbaikan. Kalau Bapak lihat, kalau nggak salah Masjid Al-Amin ini sudah yang keempat renovasi. Kalau nggak salah, seingat saya dari kecil. Itu musola jadi masjid dilebarin, terus masjid dinaikin setengah, terus sampai sekarang masjid dinaikin full. Itu ada beberapa kali proses kalau nggak salah. Terus kita berharap nanti ada dibangun masjid itu selain hanya fungsi sarana ibadah, juga ada fungsi sosial lainnya. Mungkin jadi ada perpustakaan buat anak-anak, buat kita. Terus juga ada fungsi seperti sosial, mungkin pelayanan sosial, entah itu kerjasama dengan Posyandu, entah itu dengan IDS, kerjasama itu bisa difungsikan di sana. Kita berharap itu sama sekali. Fungsi pasti ya ubudiyahnya kita sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat Jumat, sholat hari raya. Tarbiyahnya kita fungsikan sebagai pusat peringatan hari besar Islam. Belakangan ini Masjid Al-Amin jarang ngadain acara hari besar Islam, Isra Mi'raj ataupun Maulidan ya. Malah kadang-kadang saya suka enak juga sama PRT, kadang-kadang di RT sama RW yang ngadain di pengajian lingkungan sendiri di RT yang ngadain tiba. Terus fungsi istimewa itu fungsi sosial kemasyarakatan yang kita berharap ini bisa dilakukan juga di sana. Apalagi di lingkungan kita itu kan ada program namanya IDS. Nah, program IDS ini mudah-mudahan bisa berkolaborasi nanti sama masjid. Ini kondisi awal kita dengan nampung. Terus kita sangat rapat Pak masjidnya. Ke kiri itu sudah rumahnya Pak Saroji. Jadi buka pintu udah halaman rumah orang. Kalau kita buka sebelah kanan udah parkiran, kita buka pintu belakang udah nggak ada karena udah tembok rumah siapa? Rumah budaya, rumah Pak Ogio, almarhum Pak Ogio ya. Pak Ijun pasti kenal sama Pak Ogio ya. Itu rapat sekali. Nah ini kalau kita lihat di jalan foto ini kan rapat banget nih. Ini udah pinggir jalan nih. Ini hanya naruh motor tuh nggak bisa lurus, harus miring. Ini naruh motor miring. Kalau dia lurus begini pinggirnya udah di jalan. Dan parkir motor pun masjid nggak ada, karena di sini adalah sebetulnya area lahannya halamannya Pak Saroji. Itu dipakai sama orang buat parkir motor kalau mau sholat. Kalau di sini udah masuk area pasar. Jadi ini masjid kita itu benar-benar strategis. Saking strategisnya benar-benar rapat di pinggir jalan dan rapat sekali posisinya. Nah, ini sebetulnya ada peta nih Pak. Ini
Ini kalau kita lihat di sini nih ada peta, ini wilayah lingkungan RW 07 di belakang Masjid Al-Amin. Mungkin akhirnya gini enak nih. Ini kan masjid nih. Ini pasar yang baru, di pasar yang lama. Ini segini nih, sekotak ini nih. Nah kita berharap kira-kira Pak, ini bukan boleh mimpi ya. Kita boleh berangan-angan, kita boleh berharap memohon sama Allah kalau dikabul. Ini ada area yang lingkungannya itu, kalau Bapak pernah ke Masjid Bapak ke Masjid Al-Amin, maaf, kalau Bapak naik ke lantai 2, belakangnya kan ada rumah-rumah tuh yang dikelilingin sama pasar ya. Samping pasar, belakang pasar, sampingnya rumah. Nah, rumah itu pun sudah masuk ke gang yang dekat Karimina. Luasnya itu di situ kalau nggak salah kita ukur kemarin sekitar 950-an meter persegi. Mungkin dengan lekuk-lekuk anggaplah 1000 meter persegi. Di situ ada rumahnya almarhum Pak Wagio, Ibu Daiyah. Lalu ada Nyai Alna. Cuman rumahnya Nyai Alna itu sudah dibayarin sama yang punya pasar, Pak Pada Suka. Udah keambil duluan sama pasar. Yang rumah Bu Daiyah alhamdulillah sudah kita bisa ambil. Lalu di situ ada juga keluarga Pak Bakar, terus ada Bang Samin atau Bang Kamang, terus ada lagi Bang Ardi atau dulu kalau yang kita kenal orang tuanya ke Kong Mait ya. Kong Mait itu kalau rumahnya dulu tuh saya ingat banget, rumah yang paling tua rumah Kong Mait karena dulu di atasnya ini apa namanya? Kalau rumah dulu tuh kelapa ya, Pak, jarak gitu kalau nggak salah. Nah ini ada sekitar 1000 meter persegi. Namun kita tidak bisa memaksakan mereka untuk istilahnya menyerahkan ke masjid untuk kita beli, tapi setidaknya kita memulai untuk sosialisasikan ke yang lain, terutama yang bersangkutan. Dan yang paling dekat kita lakukan di sini, tempatnya Ibu Daiyah. Tahap pembebasan kita sudah lakukan tahap pertama. Jadi kalau tadi kita lihat yang di depan ini kan luasnya 1000 nih. Cuma kan nggak mungkin Pak, 1000 langsung kita garap. 1000 kalau dia 1 meternya 10 juta aja udah berapa? 10 M. Kita jadinya bingung nih 10 M. Itu baru pembebasan yang belum pembangunan. Nah masjid kita itu kalau kena tuh sepotong udah kena habis tuh di jalan kalau memang jadi. Nah dari 1000 meter ini yang kita lakukan pasti bertahap. Kita ambil satu area bangunan dan tanah di belakangnya. Itu tahap pertama. Tahap pertama ini. Nah tahap pertama pembebasan ini sudah kita lakukan Pak. Alhamdulillah waktu DKM kebentuk di tanggal 18 itu, tanggal 1 Januari ada yang menyerahkan wakaf infak sebesar 500 juta tunai. Dia serahkan ke kita. Alhamdulillah diserahkan ke kita karena tujuannya itu adalah dana wakaf. Tentu kita akan belanjakan uang ini untuk wakaf yang lebih kepada aset yang tidak bergerak, yaitu tanah, gitu kan, tanah wakaf. Walaupun sebetulnya bisa saja digunakan untuk lain, cuma dalam bahasa kadang-kadang saya mungkin kurang begitu dalam tentang agama, tapi pemahaman tertentu ada wakaf itu diarahkan ke aset yang tidak bergerak atau tanah wakaf. Kita belikan ini. Nah kita negosiasikan sama yang punya ini sebesar 266 meter persegi, keluarganya Ibu Daiyah atau Pak Wagyu. Perlu diketahui beliau ini punya tanah 266 meter persegi, tapi 19 meternya itu udah diambil sama masjid sebelumnya. Jadi si orang tuanya itu almarhum Pak Wagyu mengikhlaskan lah istilah waktu itu, yaudah nggak apa-apa dipakai buat masjid. Itu tangga masjid yang di belakang Bapak lihat kalau mau naik ke atas itu sudah masuk tempatnya dia sama wudhu. Jadi itu sudah di istilahnya apa ya, sudah diikhlaskan lah sama beliau. Tapi memang Allah menentukan beliau tidak berumur panjang di tahun 92 kalau nggak salah saya ingat itu tahun 92 atau 82 saya lupa beliau meninggal ya. 92 tahun 92 bulan Februari itu sudah dipakai dan sekarang itu ya kurang lebih kira-kira dikurangin 19 lah. Nah itu total sertifikat itu 226 meter persegi. Dan ini kita sudah selesaikan pembayaran DP-nya dan sekarang ini sudah proses notaris. Alhamdulillah keluarga beliau sepakat dengan kita untuk di harga kalau nggak salah nanti kemarin sudah 3 miliar untuk bangunan dan tanahnya 266 meter persegi. Kita langsung DP 500 juta dan insya Allah
segala menyusul ya, Bang Soleh, segala menyusul lagi. Alhamdulillah ada jamaah yang menyerahkan sertifikat ke DKM, ke panitia, untuk dijual, uangnya buat ke masjid. Dia punya tanah di luar Jakarta, di daerah Tangerang sana. Dia serahkan ke pengurus masjid, silakan dijual, saya niatkan ini untuk wakaf masjid. Alhamdulillah sudah proses transaksi, disepakati harganya 500 juta. Jadi kita sudah punya hampir 1 miliar lah kurang lebih. Nah, kita berharap itu bisa menjadi dana masuk untuk membantu pembebasan lahan. Di sini itu kebetulan posisinya panjang, jadi enak tuh posisinya di belakang masjid. Kalau Bapak ke masjid laut belakang itu sampai tembok, kurang lebih lebarnya 13 meter, panjang kesananya 19 meter. Insya Allah itu cukup strategis buat kita, jadi bentuknya nanti L sama masjid. Walaupun sebenarnya kita berharap juga ada sekitar-sekitarnya yang bisa kita bebaskan berikutnya. Tahapan yang kita lakukan saat ini adalah pembebasan yang area ini. Ini area ini sudah kita lakukan pembebasan 19 meter dari panjang sampai ke masjid, dari tembok pasar. Ini 13 meter sampai rumahnya di sini. Di sini kalau nggak salah rumahnya Pak Saroji yang sejajar sama Kaliminang. Ini yang ini panjang, cukup panjang. Jadi kita berharap nanti masjid gedung utamanya tetap, kita nggak rubah masjidnya karena memang masjidnya belum kegusur kan. Sayang kita bongkar, belakangnya belum kita siapin. Jadi masjid ini kita biarkan seperti ini, mungkin akan dirapikan ornamen-ornamennya. Nanti di sini akan dijadikan, kita berharap tahap awal dijadikan aula terbuka. Apakah jadi semacam aula, joglo, atau rumah pendopo gitu ya. Jadi terbuka, buat sholat Jumat bisa, buat sholat Idul Fitri bisa, buat sosial juga bisa dilakukan. Kira-kira begitu. Harapannya di sini. Nah, ini sudah proses. Nah, sekarang adalah proses kita lagi mau bikin jalur di sini nih Pak. Jalur di sini itu jalur tempat Pak Saroji, itu halaman rumahnya itu sama dia diikhlaskan untuk dipakai sama kita buat buka jalur mobil keluar masuk. Untuk ya kan nanti tanah itu turun ya Pak ya. Kalau Bapak lihat itu kan masjid belakangnya turun ya. Nah itu kurang lebih sekitar mungkin hampir 1 meter kali kalau kita uruk. Kemarin kita datang ukur buat dulu kita mungkin sekitar 1 meteran lah. Nah ini di sini bukan dibebaskan. Kita tidak membebaskan, kita tidak membeli, tapi Pak Saroji dan keluarga mengikhlaskan itu dipakai lahannya. Lalu di atasnya kita dak. Di atas itu didak, maksudnya nanti di atas bisa buat bangunan, entah apakah itu kantor masjid atau buat bisa nambah kapasitas jemaah juga. Jadi di bawahnya nanti bisa lalu lalang mobil. Ya alhamdulillah beliau sekeluarga setuju dengan proses itu. Kalaupun nanti masjid ada rezeki, walau alam, kata dia kalau memang bisa dibeli masjid ya walau alam, nanti kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja di sini bisa juga dibebasin. Jadi pas nih kotak begini jadi masjid itu. Cuman di sini ya kita yang ragunya itu di sini. Sepotong ini ada pembebasan jalan, kita nggak tahu benar apa enggaknya nanti itu. Karena sampai saat ini kita ada yang bilang nanti ke sini 12 meter, ada yang bilang ke sini 6 meter. Walau alam deh itu yang udah dibebasin. Jadi ini kita lakukan di sini. Alhamdulillah itu kita proses Pak. Nah, ini sudah kita lakukan. Nanti setelah cuma begini kita sepakat sama yang punya rumah itu, kalau kita sudah lunasi atau pembayaran sudah mendekati lunas lah, misalnya 3M udah dibayar 2,5M ya wajar lah, dia akan pindah. Dia minta waktu sampai Idul Fitri, karena kan bentar lagi Lebaran. Kalau dia pindah rumah juga bingung dan masih suasana mendekati Idul Fitri, jadi masih suasana dia berharap masih di sini. Nanti kalau dia sudah pindah kita ratakan, dirubuhin, diratain karena posisi rendah kita uruk. Dan kita akan jadikan area terbuka. Area terbuka itu maksudnya ya udah dilepas blok dulu aja gitu. Dengan harapan yang di belakang bisa kita bebasin juga secara bertahap. Jadi nanti blok ke belakang panjang. Harapannya kayak gitu. Cuma walau mudah-mudahan dikasih rezeki buat lingkungan kita, dikasih rezeki warganya, mudah-mudahan bisa juga sama-sama kita membantu membangun masjid ini. Ini yang sudah kita lakukan. Nah ini untuk rencana pembiayaan tahap 1. Tahap 1 tadi itu pembebasan, pengurukan, terus pembangunan membuat area terbuka di belakang.
itu baru hitungan kasar kira-kira sama ininya, itu kurang lebih sekitar 4.397 juta. Itu untuk pembebasan yang yang Ibu Daiyah tadi 226 meter persegi dan pembangunan untuk bagian belakang. Nah, yang kita pikirin salah satunya pasti dana. Dan itu dari donatur, kita berharap banyak donatur bisa membantu menyumbangkan. Terus yang kedua, kita adakan lelang wakaf. Lelang wakaf atau orang bilang arisan wakaf atau apa terserah namanya. Nanti seperti kemarin ada yang menyerahkan 5 juta untuk niat wakaf. Nanti akan kita keluarkan sertifikat wakaf dari masjid buat yang bersangkutan. Namanya kita tulis, jumlah nilai wakafnya. Nanti kita serahkan dan terdokumentasi. Nanti semua dokumentasi yang menyerahkan wakaf akan kita lampirkan untuk merubah sertifikat yang tadi rumahnya Ibu Daiyah, kita akan berubah jadi sertifikat wakaf. Jadi nanti lampiran yang ngasih wakaf ini kita lampirin dokumennya. Terus juga ada kupon sedekah. Nanti kita buatkan kupon selembar, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, silakan. Terus juga masih. Terus yang juga ada sedekah receh. Sedekah receh itu misalnya di toko-toko di pasar kita taruh kotak kecil atau kaleng kecil, dia bisa masukin 1.000, 5.000 terserah dia, masukin tiap hari. Nanti seminggu sekali itu diambil sama relawan kita, dikumpulin. Namun kalau ini dilakukan hanya lingkungan kita, mungkin memang akan sangat besar juga ya nilainya, kurangnya. Ya kita lakukan juga sumbangan lain yang tidak mengikat. Kita mengajukan ke provinsi, gubernur juga, ke kantor provinsi, terus ke wilayahan, ke dinas kantor urusan agama, ke JIS, kita ajukan semua. Tetap kita ajukan semua, itu kita proses untuk proposal pembangunan masjid Jamiah Latif. Ini contoh sertifikat. Jadi kalau misalnya nanti ada sertifikat wakaf, kita sebut per meter persegi, misalnya kita sebut per meter persegi 15 juta untuk per meter persegi sama bangunan itu 15 juta. Maka orang itu bisa memberikan wakaf dengan sebutan 1 meter persegi atau dengan sebutan 15 jutanya. Nanti kita buatkan sertifikat wakaf ini ditandatangani oleh panitia, lalu sama DKM juga. Nah, sertifikat ini nanti diserahkan terdokumentasi nomor, nama dan jumlah. Nanti diserahkan ke yang bersangkutan. Nilainya yang disepakati itu adalah 1 juta, 5 juta, 10 juta, dan 15 juta ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu kan nanti bisa direbut angka dan meter persegi. Sebetulnya saya mau menyerahkan 5 juta ya, tulis 5 juta di sini. Saya menyerahkan 7 juta ya 7 juta. Kemarin ada pertanyaan dari warga RT 6, RT 5, Pak, kalau misalnya saya mau mewakafkan 5 juta, tapi saya cuma bisa ngasih setiap bulan 1 juta selama 5 bulan betul-betul. Insya Allah itu kami terima. Tinggal nanti sertifikat wakafnya mau dibuat per 1 juta atau langsung 5 juta. Itu silakan. Kemarin ada yang nyerahkan 5 juta, dia minta dibuatkan sertifikat wakaf untuk 5 orang. 1 juta, 1 juta. Nggak apa-apa, kita memang lakukan itu. Nanti kita siapkan semua proses administrasinya. Cuma memang saat ini kita lagi sosialisasi. Mungkin kita akan mulai jalan kupon atau sertifikat wakaf itu di bulan Maret kita sudah keluarkan. Ini contoh sertifikatnya kira-kira seperti ini. Terus ini kupon. Ada kupon, ada 5.000, ada 10.000, 20.000, ada 50.000. Nah, kupon ini yang kita berharap ada sumbangsih dari lingkungan kita. Ya, bukan hanya lingkungan warga 07 sih sebetulnya. Lingkungan yang ada di lingkungan Semanan, di perusahaan-perusahaan yang ada ini kita berharap dia bisa ikut berperan serta juga. Nah, nanti di sini ada kita dibantu sama relawan di tiap RT. Di tiap RT itu ada relawan. Jadi saya tunjuk dulu nih kepanitiaan dibentuk oleh DKM Masjid. Ketuanya Bang Sulaiman Malik, sekretaris saya, wakil sekretaris Pak Bang Rizal. Kebetulan beliau ada LMK, udah dikenal lah. Terus yang berikutnya bendara Abdul Ala Hududin. Nah di sini ada susunan panitia. Nah saya lihat di sini banyak juga teman-teman dari lingkungan wilayah RT. Ada ketua RT 6,
Bang Denny, terus ada kayaknya banyak anak-anak muda di sini nih. Di publikasi ada Anhar, ada Rizky, ada Alfian, ada Agung. Ya kita berharap teman-teman semua bisa berperan serta di sini. Nah, di sini nanti ada relawan untuk penggalangan dana. Yang sudah berjalan itu di depan masjid, relawan penggalangan dana di depan masjid itu sudah berjalan. Ada penggalangan dana di wilayah PRT. Nah itu kita sampaikan kemarin, nah PRT itu menyiapkan maksimal 2 orang untuk keliling di lingkungan RT yang disepakati sama PRT, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah itu silahkan dilakukan. Penggalangan dana instansi pemerintah dan swasta itu nanti ada tim sendiri yang melakukan. Ini relawan di lingkungan RT 07, untuk di RT 01 ada namanya 2 orang, RT 02, RT 03. Ini tergantung RT-nya sih, mau 1 atau 2 orang, maksimal 2 orang. Terus di RT 4, RT 8 ada namanya Didi Darmanto. Saya nggak tahu orangnya di sini nggak? Ada ya. Jadi mana Didi bangun Didi? Iya. Oh, Udah berangkat, oke. Nah, ini Didi Darmanto untuk di lingkungan RT 08. Nanti relawan itu akan diberikan tanda pengenal, ID atau seragam, kaos juga. Terus melaksanakan pengumpulan dana itu per 1 atau per 2 minggu sekali. Itu sesuai dengan kesepakatan PRT aja. Atau pas lagi ada, saya mau ngambil kupon nih 5.000, iya silakan, insidentil. Ini ini dilakukan relawan keliling ini. Tentu kita mohon maaf sama warga kalau misalnya ada mungkin waktunya terganggu. Kalau memang dengan jadwal dilakukan sama PRT, ya nanti secara teknis bisa dilakukan si tim penggalangan dana dan PRT berkoordinasi apakah sore aja ataukah malam ataukah hari Minggu, Sabtu, itu silakan saja. Namun tidak mengurangi mengganggu waktu dari keluarga juga gitu. Kemarin ada pertanyaan begini, terutama RT 5 RT 6 Pak, karena RT 6 sedang merapikan musola al-istihad ya. Itu gimana? Karena kemarin mereka juga kan keliling sampai ke RT 8 kalau nggak salah ya. Sampai ke RT 8, sampai ke RT 7, RT 4 mungkin sebagian ke pasar gitu kan. Itu mereka lakukan. Gimana nanti bentrok apa enggak gitu kan? Itu jadi itu jadi pertanyaan yang cukup perlu disiasati atau disepakati. Alhamdulillah kemarin dicapai kesepakatan. Kira-kira kesepakatannya begini. Semua nanti penggalangan dana itu akan diarahkan ke masjid. Jadi si penggalang yang ngumpulin dana ini akan dikumpulkan ke masjid. Nanti dari masjid baru dialirkan ke musola. Nah, kemarin kita tanya sama musola itu sudah tinggal 20% lagi. Biar supaya tarawih bisa pakai, maksudnya itu bisa dipakai sama jamaah. Nah, kita sepakat sama panitia dan pengurus masjid, kita akan berikan dana juga ke RT 6 atau musola untuk pembangunan musola tersebut, sehingga nanti penggalangan dananya tidak rancu, minggu ini musola, besok masjid gitu. Jadi satu aja gitu. Tapi nanti musola kita bantu untuk penyelesaian yang 20% itu biar supaya bisa selesai segera dan digunakan di bulan puasa besok, tarawih gitu. Itu target mereka. Jadi kita berharap itu bisa terlaksana. Kira-kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya mungkin ini ada nomor rekening kalau Bapak lewat di Masjid Al-Amin atau di sini ada grup WA diinformasikan nanti, ya mohon dilihat saja atas nama Panitia Pembangunan Masjid Al-Amin. Ini filenya ada di teman-teman juga nanti di share bareng-bareng. Ini sekedar gambaran tadi ini sekedar gambaran saja, cuma biar ini jadi informasi antara bapak-bapak dan kita di sini. Ini yang kira-kira sebenarnya di belakang kayak gini Pak. Jadi ini di belakang, yang tahap 1 kita sampai sini nih ya. Ini di belakang masih ada segini nih Pak. Masih ada segini. Ini punya satu keluarga,
ini punya satu keluarga tapi sudah dipecah, yang ini punya satu keluarga udah dibeli sama pasar. Kalau ini dibentuk, ini akan jadi kotak seperti ini nih, yang saya bilang tadi. Kalau ini misalnya digusur segini, mesti kita pilih ke sini, halaman belakang luas, di sini bisa buat parkir, kira-kira begitu. Itu impiannya Pak, impiannya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dipimpin sama Bang Sule, panitia bisa kabul impian ini. Nah cuma untuk yang ini sudah selesai, yang ini alhamdulillah Bang Sule udah selesai ya. Yang ini udah selesai Pak, ini ada 60 meter persegi, sudah siap kita bebaskan juga, dan sudah sepakat sama yang punya tempat. Ini sejumlah 60 meter persegi. Mudah-mudahan ini bisa menyusul pelan-pelan dan bertahap ya. Ini memang ini nggak besar sih, cuma 60 meter persegi, tapi kan cukup jadi bisa buat area apa di sini, bisa buat tempat wudhu atau area gudang atau kantor, itu bisa dilakukan di sini. Nah ini kita bertahap di sini. Ini masih punya warga, yang ini udah punya pasar. Coba dia masih ditembok di sini. Nah kita berharap ada keluasan hati pemilik, syukur-syukur bisa dihibahkan buat masjid sini. Kalau ini perlu pendekatan, nanti minta bantuan PRW sama PRT sama LMK untuk deketin. Ini luasnya kira-kira semua ini luas ini itu kurang lebih ada sekitar sampai sini ya. Itu kurang lebih tadi saya bilang 1000 meter persegi itu kira-kira ini. Ini bayangan aja sih. Ini bayangan ya. Bukan bentuknya kayak gini, enggak. Coba kita berharap kalau nanti bagian belakang masjid halamannya bisa seluas ini gitu. Bagian belakang tadi. Ini bagian belakang bagian belakang ini bagian belakang masjid ini maksudnya gini. Kalau di bagian masjid yang sudah ada itu kan masjidnya kotak tuh. Nah luar itu bisa dikasih ornamen, maksudnya dikasih ornamen. Nah belakang ini halaman luas terbuka. Apakah di atasnya dipasang seperti ini baja ringan, atau di atasnya dipasang kanopi biar supaya kelihatan indah. Terus kalau ini diukur sampai panjang yang tadi ini kan kira-kira kesini nih. Ini nih. Jadi kalau yang mau masuk dari pasar ke masjid bisa, dari gang ini bisa, dari depan sini maksudnya dari sini bisa. Nah, kami berharap di sini bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk lingkungan, selain juga untuk tempat ibadah. Bayangannya kira-kira banyak sih yang ngusulin gambarnya seperti apa yang kita lihat nanti gambarnya. Kita tidak berubah masjid yang sekarang. Masjid yang sekarang tetap seperti ini adanya, hanya kita lakukan perbaikan. Kita konsentrasi untuk pembebasan di area belakang. Kita bebasin, ratain. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita belum melakukan pembangunan. Saat ini kita hanya melakukan pembebasan tahap 1. Ada yang bilang, ini masjid ini di belakangnya ditambahin langsung dipanjangin tapi terbuka. Ya silakan nanti kita sampaikan. Saat ini kita masih tahap 1 pembebasan dan ratain lah kira-kira kayak gitu. Ini bayangannya apakah mau dibentuk begini macam-macam lah. Kalau kita ngegambar-gambar itu ya coret-coret ya. Ini mau dibikin begini kan sebetulnya gini Pak. Lingkungan RW 07 itu sangat rapat sehingga orang kalau mau ada acara keluarga aja itu juga susah. Nah kita berharap hal-hal seperti ini bisa juga mengakomodir kebutuhan warga. Selain itu juga nilainya bisa masuk jadi buat kas masjid kira-kira kayak gitu. Dan nilainya juga tidak terlalu mahal, artinya buat lingkungan kita bisa terjangkau. Harapannya ke sana. Kalau misalnya ini bisa terrealisasi yang area ini, terus kita bisa bentuk lapangan seperti ini atau kita buat seperti ini kan manfaatnya selain buat sarana ibadah juga bisa buat sosial gitu. Kira-kira di lingkungan kita. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang tepat. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada warga yang di RT 08, kami berharap mohon doa dan restunya, karena biar bagaimanapun kita perlu melakukan langkah ini, karena semakin kesini tantangan selain kalau dulu mohon maaf dulu remaja masjid saya kecil habis sholat maghrib pasti ngaji, entah di rumah ustadz siapa, di rumah ustadz siapa, atau maghrib di Masjid Al-Amin. Sekarang udah mulai berkurang. Lalu tantangannya dulu mungkin belum terlalu banyak seperti sekarang. Sekarang Bapak
Kita di rumah anak pagi udah megang handphone, macam-macam godaan mungkin banyak. Nah kita berharap sosialisasi yang terhadap nilai keagamaan bisa dilakukan di lingkungan masjid kita ini. Harapannya begitu. Mohon doa restunya dari Bapak. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabul sama Allah paling cepat, yang paling besar nilainya. Mudah-mudahan lingkungan RW 07 ini banyak yang ahli ibadah, banyak juga yang istilahnya punya nilai keagamaan yang tinggi. Kami mohon doanya, mohon doa restunya. Mudah-mudahan niat ini bisa tercapai, niat ini bisa terkabul, bisa terlaksana. Tentunya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti. Kita nggak tahu, mungkin besok setahun, 2 tahun, 5 tahun kita masih ada pakai, tapi setidaknya ada peninggalan kita sebagai rasa tanggung jawab kita sama lingkungan. Ini yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan itu. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Haji Iskandar yang sudah memaparkan rencana-rencana pembangunan Masjid Al-Amin secara mendetail. Jadi mungkin tadi Bapak-Bapak sudah menyaksikan langsung kira-kira bayangannya bagaimana nih Pak, gitu kan, dengan biaya yang cukup besar sekitar 4 miliar lebih ya di tahap pertama, yang ini juga merupakan tidak menjadi tugas atau tanggung jawab pengurus masjid saja, tetapi memang ini menjadi tugas kita bersama warga RW 07. Baik, kepada bapak-bapak, pada rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, barangkali ada yang ingin disampaikan atau saran atau masukan, kami persilakan. Ada dari Pak Ustadz, kira-kira ada saran apa gitu? Kopinya baru datang lagi. Cukup. Ada lagi dari yang lainnya, Pak Bahrul? Kopi aja. doa dan setuju semua. Dari Bapak Suryadi ada Pak? Kita doain aja Pak. Amin. Ini yang begini-gini saya demen dah pokoknya. Pokoknya dukung, doa udah selesai masjid besok. Kalau untuk taman tenang aja ntar masjid. Ya Pak. Nah, insya Allah dibantu ya Pak ya. Kita pikir nggak tahu Pak ya. Iya betul. Karena memang ini di masa pandemik Pak, masa pandemik ini kita luar biasa ya. Orang susah buat cari uang, tapi kita mau bangun masjid, kan luar biasa ini. Dari Pak Ketua ada yang boleh sampaikan Pak? Bapak-bapak sekalian, demikian tadi presentasi dari sekretaris panitia tentang ketua masjid. Saya hanya ingin menghimbau kepada warga RW 08 khususnya bahwa apapun bentuknya yang kita infakkan ke pembangunan masjid atau keperluasan area masjid ini merupakan amal jariah. Amal jariah berupa harta yang pasti akan kita bawa sampai mati. Semua yang ada di pandangan kita yang kita miliki, semuanya itu kan harta itu kan tidak ada yang dibawa mati Pak ya. Itu Bapak pasti semua tahu. Tapi yang bisa kita bawa, harta yang kita bisa bawa adalah harta wakaf. Itu beberapa ahli tafsir menafsirkan bahwa yang disebut amal jariah adalah wakaf Pak. Tingkoto amalu ya misalnya, kan ada 3 amal kegiatan amal manusia yang ketika dia meninggal itu akan ikut. Salah satunya ada amal jariah. Amal jariah ini disepakati oleh ahli tafsir adalah wakaf. Bentuknya wakaf. Bentuknya wakaf. Jadi selama wakaf itu digunakan oleh orang, katakanlah bentuknya misalnya dia sudah berbentuk menjadi masjid, selama masjid itu digunakan sama orang, selama itu juga pahala mengalir ke kita sampai hari kiamat. Makanya kesempatan emas buat kita mewakafkan harta kita yang nanti akan kita bawa sampai hari kiamat. Berapapun nilainya, nanti kan ada tuh ya sertifikat wakaf kita keluarkan. Itu nilai 1 juta sampai 15 juta. Kita punya kemampuan 1 juta. Nanti kita terima, kita buatkan sertifikat wakafnya. Atau kita mau per meter, hitungan per meter itu 15 juta. Tapi saya pikir setahun nggak masalah Pak. Karena kita kan lama nih sama pembangunan mungkin lama.
mungkin prosesnya silakan aja. Saya cicil sejuta sampai lah nanti mungkin di 12 bulannya lunas, itu nggak masalah. Atau cuma kemampuannya di 2 juta, silakan sampaikan ke kami, nanti akan kita buatkan sertifikat wakaf. Nanti ada kupon yang beredar, itu ini tanggung jawab pengurus RT dan warganya, didiskusikan saja kira-kira mau kapan dilaksanakannya dan di hari apa dilaksanakan. Mungkin mau seminggu sekali silakan. Kemarin saya ini juga itu terperanjat juga di RT 7. Ada beberapa orang yang mengusulkan tiap hari saya emang pengennya. Siapa tahu hari Minggu kita datang kosong Pak. Minggu yang berikutnya kosong lagi, ini tiap hari diminta. Saya bilang itu kesepakatan. Saya nggak ikut campur sebagai panitia, itu ranahnya ada di pengurus RT dan warganya. Silakan berembuk. Saya nggak ikut campur untuk permasalahan itu. Yang pasti nanti ada kupon. Seandainya kupon itu disampaikan di bawah 5.000 angkanya, kan sementara kupon itu kan 5.000, 10.000, 20 sampai 50.000. Ternyata di bawah 5.000, nanti akan tetap kita terima. Nanti petugas yang jalan itu akan buat list sumbangan. Si A cuma 3.000, nanti ditulis 3.000. Nanti dikumpulkan berapa jumlahnya, nah kupon itulah nanti yang ditarik. Ternyata ada 20.000, berarti 1 kupon yang diambil. Karena kan pencatatannya kan harus sinkron kan. Kupon yang diterima sama petugas, nanti begitu diserahkan ke bendahara kan harus sinkron berapa yang dia pegang. Karena ada nomor serinya, nggak sembarangan gitu kan. Dan saya berharap nanti ada sumbangan yang tidak mengikat, bentuknya proposal. Siapa tahu di sini punya kenalan, oh iya saya ingat kayaknya dia ini bisa nih, saya tembus nih gitu kan. Silakan aja datang ke sekretaris untuk meminta sertifikat proposalnya. Silakan, siapa tahu punya kenalan yang kita tahu dia mungkin kalau kita datangi dengan sertifikat proposal ini akan tembus atau dia akan memberikan sejumlah dananya. Silakan aja Pak, bantu kami dari segi proposal. Sementara dari saya ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Pak Barul, Pak Ustadz, Pak Muji, ada yang mau sampaikan? Rekan-rekan media, nanti rekan-rekan media merangkap untuk sebagai relawan juga. Jadi kita minta tolong di sini karena Dedi kan sendiri ya, dibantu Sabtu Minggu untuk membantu, karena ini adalah untuk amal ibadah. Jadi nggak mengikat, pahalanya dirasakan nanti, gitu ya. Jadi terima kasih kepada panitia. Alhamdulillah saya tadi merinding mendengar paparan atau presentasi dari Bang Haji Is. Ini adalah merupakan misi yang sangat mulia, jangka panjang, dan dirasakan oleh seluruh umat muslim, khususnya di wilayah RW 07. Nanti saya mau koordinasi sama Pak RW, kalau bisa kita kasih sumbangan tuh pos RW digadaikan aja Pak. Jadi nanti buat bikin masjid tuh, nanti kan semua ada di masjid kan, posyandu, kegiatan sosial, mungkin penanggulangan bencana banjir bisa di sana semua, dapur umum nanti. Jadi manfaatnya ini sangat besar. Insya Allah Pak Haji Is, pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan donasi sebesar 1 juta, langsung saya transfer ke nomor rekening. Jadi nanti bertahap, nanti saya mau beri sertifikat wakafnya yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Is. Misalkan kalau 1 juta boleh dikeluarkan, nanti kalau ada kemampuan saya ada lagi, rezeki lagi bisa disampaikan. Juga saya ingin minta beberapa proposal yang insya Allah juga akan saya sampaikan ke beberapa instansi, juga ke perorangan. Insya Allah, karena ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan saya juga berharap warga RT 08 nanti apabila ada petugas kami yang ingin memintakan berkeliling, relawannya mohon dibukakan pintunya ya Pak ya, jangan ditutup pintunya Pak. Jadi dibukakan, jadi sengaja kita undang panitia untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya supaya nanti tidak menjadi beban buat warga, juga buat Pak RT juga kan. Wah Pak RT dikit-dikit nih minta sumbangan mulu gitu ya. Jadi ini sumbangan yang memang untuk akhirat ya. Gitu. Itu saja dari saya, Pak RW, Pak Haji Is, Pak Bang Sulaiman selaku ketua. Insya Allah semua dimudahkan dan mencapai tujuan apa yang diharapkan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.